Ya, minggu ini sangat-sangat penting ya. Kita akan dikunjungi yang namanya Hari Paskah. Hari Paskah, hari yang luar biasa. Itu harinya kebangkitan Yesus kita bisa rayakan. Bahwa terbangkitlah dia. Saya juga seperti banyak teman akan membawakan khotbah yang akan terfokus pada kebangkitan Yesus hari Paskah itu. Teksnya yang akan saya kutipkan adalah pasal 24 dari Injil Lukas. Judulnya di sana itu kebangkitan Yesus, jelas. Dan ini kita harus ingat bahwa 2-3 hari sesudah penyaliban Yesus, di mana dia dihukum mati, dianiaya, begitu diperlakukan seolah-olah dia bukan manusia lagi. Ini agak lucu ya. Jumat Agung, bahasa Inggrisnya Good Friday. Mana mungkin bisa agung, mana mungkin bisa baik, good. Saya rasa bisa agung dan bisa baik karena hari Paskah itu. Karena dia akan bangkit lagi. Dan yang datang ke kuburannya adalah wanita-wanita beberapa orangnya. Bukan kaum pria yang lebih berkuasa, yang lebih berwenang, lebih hebat posisinya dan lain sebagainya. Tapi orang yang mereka sendiri disingkirkan, dipinggirkan, tidak dipedulikan. Mungkin itu kenapa mereka bisa secara diam-diam datang ke sana. Tapi kita dikasih tahu bahwa mereka datang ke sana bukan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus dalam posisinya dia sudah bangkit. Tapi karena mereka tahu bahwa mayatnya dikubur di sana dan mereka mau itu disiapkan. Jadi boleh dikatakan mereka mau laksanakan yang semestinya sesuai dengan budaya mereka supaya bisa menghargai yang baru wafat. Jadi pagi-pagi mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Tapi mereka kaget karena mereka ketemu dengan batu yang begitu besar yang sudah terguling dari kuburnya, dari pintunya ya. Tidak ada manusia yang bisa geserkan batu yang sebesar itu. Tapi mereka nggak langsung kira bahwa wah terbangkitlah dia. Bukan, mereka hanya bingung. Dan kita dikasih tahu bahwa waktu mereka merenungkan itu juga tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, dan ini pertanyaan yang saya minggu ini mau renungkan. Dan mungkin hari Minggu yang akan datang ini, saya rasa itu jadi pusatnya dari khotbah yang akan saya bawakan. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Apa itu nggak seperti apa yang kita lakukan sering tiap hari? Bukan minggu ini saja, tapi minggu-minggu yang lainnya. Kita cari yang membawakan kematian. Kita cari hal-hal yang tidak begitu penting. Kita cari yang tidak ada nilainya, rohaninya. Dan saya renungkan pertanyaan itu bukan hanya minggu ini, tapi selalu saya mau renungkan ini. Kenapa saya juga dan kenapa kamu juga mencari yang hidup, yaitu yang sangat rohani, yang sangat berarti, yang semestinya jadi pusat dari hidupnya kita masing-masing, dan sebagai komunitas juga, antara hal-hal yang mati. Gimana kalau kita bukan hanya mencari yang terbangkit, yang sudah tidak mati lagi, yang sudah hidup kembali, yaitu Tuhan Yesus yang kita layani, yang kita sembah. Tapi bagaimana kalau kita juga mencari hal-hal yang hidup seperti dia, yang mencerminkan tujuan dari dia,
yaitu untuk membantu orang yang terpinggirkan, yaitu membantu orang miskin, yaitu membantu orang yang biasanya tidak diterima dan disambut. Juga memang kita bisa nomor satukan hal-hal yang sesuai dengan Injil, yang sesuai dengan kabar baik. Daripada kita hanya mau cari karir, kita hanya mau cari duit, kita hanya mau cari status, kita mau gengsi dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang mati. Marilah kita memang cari hidupnya yang sudah terbangkitkan. Seperti Tuhan yang kita layani. Haleluya.